Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar-kabar anak-anak sekalian? Apakah ada yang sedang sakit? Kalau ada yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pertama-tama saya akan membuka dengan suatu quotes ya. Gini quotes-nya. Orang lain boleh menghinamu. Orang lain boleh meremehkanmu. Tapi jangan sampai kamu sendiri yang meremehkan dirimu sendiri. Adakah yang tahu makna dari quotes tersebut? Kalau ada yang tahu boleh raise hand dan kemukakan langsung. Iya, benar sekali ya. Jadi quotes ini salah satu pendorong saya untuk bisa maju ya. Maksud dari quotes ini, kalian kalau diremehkan, dihina, dicaci, bersikaplah seperti kalian tidak mendengar apapun. Jadi istilah gaulnya ya, bodo amat gitu. Yang penting, kalian jangan sampai merendahkan diri kalian sendiri, karena itu yang bahaya. Jika kalian sudah mengeluh, terus merendahkan diri kalian sendiri, kedepannya kalian akan melewati fase-fase yang sulit gitu. Tapi kalau kalian fokus, percaya diri, pasti kedepannya kalian akan lebih maju gitu. Nah, itu ya maksud dari quotes yang tadi saya bicarakan. Nah, kita masuk ke materi. Untuk materi kali ini yaitu teks eksposisi. Saya ingin share screen ya. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Baik. Nah, teks eksposisi. Sebelumnya minggu kemarin kalian sudah memberi pemahaman atau diberikan tugas mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang saya ingin kalian mengingat
materi dari teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Ya, benar sekali ya. Jadi, tes laporan hasil observasi itu, secara sederhananya, laporan atau karya tulis yang disusun secara sistematis, berisi laporan kegiatan yang diamati. Ya, benar sekali. Nah, kita masuk ke teks eksposisi. Adakah yang tahu teks eksposisi itu seperti apa? Kalau tidak tahu, saya lanjut ya. Nah, ini tadi. Nah, sebelum kita masuk ke definisi teks eksposisi, terdapat tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menunjukkan perilaku bertanggung jawab. Yang keempat, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang selanjutnya, menunjukkan perilaku rasa ingin tahu dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, mampu mengembangkan isi teks eksposisi. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, ini pengertian dari teks eksposisi itu sendiri ya, anak-anak. Nah, jadi teks eksposisi itu adalah teks yang berisi sebuah informasi tentang sesuatu yang ada dan benar terjadi. Jadi ini termasuk fakta ya teman-teman. Paragraf sejenis ini merupakan salah satu jenis karangan yang bersifat non-fiksi. Hal ini karena paragraf eksposisi berisi fakta-fakta yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan. Dikarenakan berisi informasi, teks ini biasanya menyajikan informasi berisi apa, kapan, di mana, atau siapa. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, saya lanjut. Tadi kan pengertian teks eksposisi secara umum ya. Nah, sekarang pengertian teks eksposisi menurut para ahli. Yang pertama, yaitu Keraf. Beliau berpendapat bahwa teks eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek. Nah, jadi Keraf ini berpendapat bahwa bentuk wacana itu ya dari teks eksposisi tersebut gitu. Jadi menguraikan objek. Lanjut, Al-Wasilah. Beliau berpendapat bahwa teks eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir yaitu Nasuca. Beliau berpendapat bahwa teks eksposisi itu pasti memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Kita lanjut. Nah, tujuan dari teks eksposisi itu sendiri menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Kita lanjut. Dari tujuan tadi, kita beralih ke manfaatnya. Manfaat teks eksposisi itu sendiri. Manfaat yang pertama, untuk menambah pengetahuan tentang suatu hal. Nah, jadi kalau kalian membuat teks eksposisi, pasti kalian akan bertambah ilmu, bertambah pengetahuannya. Manfaat yang kedua,
menggambarkan pendapat penulis kepada pembaca. Nah, jadi pendapat penulis itu bisa dikasihkan kepada pembaca gitu. Jadi pembaca bisa merasakan apa sih pendapat penulis itu gitu. Yang ketiga, mengajak pembaca agar selalu berpikir objektif. Kalau kalian masih ingat dari pemaparan materi teks laporan hasil observasi, nah itu juga berdasarkan objektif gitu. Nah, berpikir objektif. Manfaat yang keempat, menambah keterampilan membaca dan memahami isi bacaan bagi pembaca. Yang kelima, penulis dan pembaca dapat terbiasa meningkatkan wawasannya terhadap suatu hal. Sampai sini sudah dipahami? Saya lanjut ya. Nah, sebelum masuk ke slide berikutnya, di sini terdapat tugas untuk anak-anak, yaitu terdapat tugas 1 dan 2. Tugas 1, mencari contoh teks eksposisi. Baca teks eksposisi tersebut, kemudian diskusikan dengan teman sebangku. Teks eksposisi itu masuk ke dalam jenis teks eksposisi yang mana? Lalu tugas yang kedua, mencari contoh teks eksposisi. Baca teks eksposisi tersebut, lalu analisis teks eksposisi tersebut, cari tema yang sesuai. Saya beri waktu 10 menit, apakah cukup? Cukup ya, kalian kan termasuk anak yang bisa dikatakan cerdas-cerdas. Gitu. Saya tunggu ya. Baik, semuanya sudah selesai? Oke, saya lanjut ke materi dulu ya anak-anak. Nah, kita masuk ke ciri-ciri. Nah, ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau baku. Jadi, kalau kalian menyampaikan informasi tentang teks eksposisi, jangan menggunakan bahasa keseharian kalian. Misal, bahasa gaul, lo gue, itu tidak sesuai ya dengan bahasa yang baku gitu. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau faktual. Jadi bukan opini ya atau mengada-ada. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Kalau di luar itu berarti itu bukan teks eksposisi. Yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif, sesuai kebenaran, dan tidak memihak netral. Jadi objektif atau seperti mengkaji benda atau sesuai kebenarannya gitu. Jadi bukan sebuah hayalan. Nah, kita lanjut. Sifat teks eksposisi. Nah, di sini terdapat sifat ya. Bersifat mengajak, gayanya bersifat informatif. Fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi dan konkretasi. Apakah sampai sini sudah paham? Nah, lanjut ya. Nah, kita masuk ke jenis teks eksposisi ya, anak-anak. Nah, jenis teks eksposisi seperti yang tadi saya berikan tugas ke kalian. Nah, yang menurut jenis ini. Jadi, kalau di luar jenis ini, berarti itu bukan teks eksposisi ya. Kalian mencari jenis teks eksposisi ini. Nah, kalian mencari contohnya dulu, baru. Teks eksposisi itu
masuk ke jenis yang mana gitu. Nah, di sini ada definisi, menjelaskan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Nah, sudah jelas ya kalau definisi itu berarti menjelaskan pengertian. Lalu, proses. Tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Nah, kalau proses itu berarti dari awal mulai membuat teks eksposisi sampai akhir penutupan gitu. Yang ketiga yaitu ilustrasi. Paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan mengenai gambaran sederhana tentang sebuah topik dengan topik yang lain. Jadi saling berkaitan gitu ya. Lanjut, laporan. Paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Nah, kalau tes eksposisi laporan itu lebih mengarah ke penelitian gitu loh. Jadi jenis tes eksposisi itu tergambar sebagai sebuah laporan. Lanjut, perbandingan. Berisi ide atau gagasan yang tersaji dengan cara perbandingan. Jadi membandingkan antara suatu benda dengan benda yang lain. Lanjut, pertentangan. Mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lain. Pertentangan itu suatu masalah ya, jadi ada penyelesaiannya. Lanjut ke berita. Memberikan sebuah informasi dari suatu kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. Nah, ini lebih ke berita ya. Jadi kayak masalah-masalah yang misal ada di TV, koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu analisis. Memisahkan dari sebuah masalah sebagai gagasan utama yang sudah menjadi beberapa subbagian. Nah, ini lebih mencocokkan. Ini masuk yang mana, ini masuk yang mana gitu. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke struktur teks eksposisi. Nah, kalian kalau saya suruh membuat teks eksposisi harus berdasarkan struktur ini ya. Jadi nggak boleh ini saling tertukar gitu, jangan. Jadi harus berurutan. Nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, kita masuk ke struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis. Berisi suatu pendapat yang dijelaskan oleh penulis. Tesis itu adalah awalan dari sebuah teks eksposisi. Nah, yang kedua yaitu argumen. Berisikan inti yang berkaitan dengan fakta dan data yang kuat serta mendukung pernyataan atau pendapat yang dijelaskan dalam tesis. Kemudian yang terakhir yaitu penegasan ulang. Jadi, penegasan ulang ini menjelaskan tentang argumen. Berisikan tentang penegasan ulang pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Jadi, menjelaskan tentang argumen. Kalau argumen sudah dijelaskan, nanti ditegaskan lagi di penegasan ulang. Kita lanjut. Nah, ini tugasnya ya. Tugas secara berkelompok. Cermati baik-baik ya anak-anak. Kelompok minimal 4-5 anak. Tugasnya menyusun teks eksposisi yang sesuai dengan jenis-jenis teks eksposisi. Lalu kumpulkan dalam bentuk PDF. Batas waktu pengumpulan 15 Mei 2022. Tidak boleh copy paste. Kalau tadi saya memberikan tugas untuk mencari contoh, nah ini untuk membuat teks eksposisinya, tapi secara berkelompok. Deadline-nya 15 Mei ya 2022. Dan tidak boleh copy paste atau dari internet. Kalau misal dari internet harus disertakan sumbernya. Oke. Nah, kita masuk ke kesimpulan atau yang terakhir bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi sebuah informasi tentang sesuatu yang ada dan benar terjadi. Paragraf sejenis ini merupakan salah satu jenis karangan yang bersifat non-fiksi. Hal ini karena paragraf eksposisi berisi fakta-fakta yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan. Dikarenakan berisi informasi, teks ini biasanya menyajikan informasi berisi apa, kapan, di mana, dan siapa. Apa itu tentang apa? Kejadian, kapan, waktu, di mana tempat, siapa orangnya. Teks eksposisi memiliki ciri, unsur, struktur, serta pola yang kita bahas semuanya secara lengkap atau utuh dalam artikel.
Teks yang satu ini menyajikan fakta dan informasi. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi yang detail secara mengacu kepada fakta dan data yang ada kepada para pembaca supaya menambah wawasan serta ilmu pengetahuan. Apakah sudah dipahami maksud saya? Nanti PDF ini akan saya kirimkan kepada anak-anak atau PPT ini akan saya kirimkan ke anak-anak untuk sebagai bahan belajar. Nah, terima kasih ya. Kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 ini tentang teks eksposisi. Sebelum berdoa, dari saya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, terima kasih. Baik, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya. Terima kasih.